bersama-sama kita akan sambut firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, kami rindu Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan menguatkan kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku pergi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kembali kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Ya saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu Bapa. Kau urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami hari ini. Biarlah kuasa tuntunan surgawi turun atas beliau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya semua kami yang di saat ini akan diberkati oleh firman-Mu. Kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk kembali dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Mari saudara kita akan masuk di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengajak setiap saudara untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua,
tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Semua katakan amin. Kita mau belajar firman ya, pelan-pelan gitu, karena sebagian saudara mungkin ada yang pulang libur ya, panjang. Dan saya sempatkan 2 hari dalam perjalanan, saudaraku, masuk ke pedesaan yang cukup seru di perbatasan Wonogiri, masuk ke dalam. Ya, dan saya berkunjung kepada beberapa rekan sekerja pelayan Tuhan di sana. Dan saya pikir ini bukan wisata ya, tetapi adalah kunjungan kerja sebagai pelayan Tuhan. 42 tahun silam saya sempat berada di sebuah wilayah perbatasan Wonogiri Solo, agak dalam begitu. Dan jalan yang saya tempuh itu ya pertama kali menurut Bu Retno, karena saya jalan berdua untuk mengunjungi hamba Tuhan, jemput hamba Tuhan dulu di daerah Solo Raya sana, Karangpandan. Kemudian ke arah Matisi ya, untuk menjemput juga hamba Tuhan yang menunjukkan saya jalur jalan. Karena sudah 40 sekian tahun saya tidak kunjungi tempat itu. Dan diajak perjalanan Matisi, Kecamatan Jatiyoso, itu kalau nanti ke barat dikit sudah Wonogiri. Dia katakan ini jalannya rada spesial gimana, tapi lebih dekat daripada turun Karanganyar masuk naik ke Jatiyoso, cukup panjang ya. Ya saya bilang oke, lewat mana yang lebih dekat. Dan saudara yang dikasih Tuhan, waktu sejak berangkat, putra saya Rizky sudah minta saya, bahkan sudah diantar Innova itu, papa pakai Innova saja, ini perjalanan panjang. Saya bilang enggak, ya lebih cocok walaupun mobil tua, persis umurnya 20 tahun ini Altis yang saya pakai ya. Nah itu tahunnya 2004. Saya bilang ini aja, papa lebih nyaman ini ya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, tiba saatnya ketika keluar dari Kecamatan Matisi ini untuk masuk ke Kecamatan Jatiyoso, ternyata jalan itu seru. Dan Bu Retno memberitahu saya kalau Cangar ya, itu tidak ada apa-apanya. Ya saya bilang memang tidak ada apa-apanya dibanding dengan itu. Jadi seumur-umur saya itu jalan cukup seru saudaraku. Dan waktu berangkat dari satu titik ke titik kedua, terus lanjut ke titik ketiga ini, rekan hamba Tuhan ini membawa cucu ponaan itu SMP kelas 1 laki-laki. Karena saya pikir kalau saya itu sedang kunjungan ke rekan hamba Tuhan di daerah itu, jangan sampai ngerepoti. Jadi saya bilang, yuk kita makan dulu. Nah makanan tuh kalau di sekitar wilayah sana itu yang paling ini ya sate kambing, tongseng gitu ya kan. Itu pun yang buka ya jarang, wong memang suasana seperti sekarang ini ya kan. Ya udah makan, ya udah makan yang kenyang ya, nak ya, gitu. Ya. Tapi rupanya dia tidak biasa ya perjalanan seperti itu. Jalan berapa kilometer, saya nyetir sudah terdengar mulai ada suara-suara yang rada merdu ini, ya saudaraku. Dan rupanya dia mabuk berat. Dan rupanya ada hikmahnya, dari berangkat dari situ sampai berkunjung saya mendoakan ya teman-teman hamba Tuhan gereja yang ada di pedesaan di atas gunung itu, ya sampai kembali si anak ini mabuk parah saudaraku ya. Akhirnya malam itu setelah saya drop, saya pikir saya sudah mau tidur di Tawangmangu aja, itu tidak terlalu jauh dari tempat yang saya sudah tempuh, karena saya tidak mau merepoti, kemudian saya naik. Rupanya jalur yang saya tempuh dengan Google ini ngasih taunya belok kanan, saya rupanya lurus. Ya di tengah gelapnya malam itu, gak taunya saya baru nyadar di situ ya tertulis Astana Giri. Itu makamnya raja-raja. Ini kok ya gelap, gak ada orang saudaraku ini kasih Tuhan. Lewat jalan satu mobil sekali ketemu, setelah itu sampai keluar jalan yang ke arah Kecamatan Tawangmangu itu baru ketemu jalan masih tanduk lagi ya, nambah lagi yang namanya jalan yang seperti itu. Tapi itulah ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetap ucapan syukur. Saya melewati perjalanan itu bisa menguatkan beberapa rekan hamba-hamba Tuhan di daerah. Tentu saja
yang saya kerjakan tiap kali di mana saya berada, apa yang bisa saya lakukan. Karena saya sadar yang namanya ibadah itu bukan cuma ini gitu loh. Orang berpikir ibadah ritual itu adalah apa yang kita lakukan untuk hubungan vertikal semata. Tapi yang sebenarnya adalah menyadari berkat Yesus yang membuat saya itu dapat mengalami penebusan. Yesus menampakkan diri seperti kepada Paulus, sehingga Paulus yang dulu pembunuh kemudian menjadi abdi Tuhan. Nah, saya terapkan itu. Ini penampakan Tuhan Yesus kepada Paulus sampai dia ngomongkan. Kepada 500 orang Yesus menampakkan diri. Ya, sampai kemudian kepada beberapa orang, Yakobus dan sebagainya. Dan yang terakhir kepadaku, kata Paulus, yang seharusnya tidak layak aku untuk menerima semua ini. Karena aku seperti bayi yang belum waktunya lahir. Karena aku dulu penganiaya jemaat. Tapi kemurahannya dia menjadikan aku sekarang abdinya. Maka aku bekerja lebih keras lagi dibanding dengan pekerja-pekerja yang lain. Dasar inilah saudara yang dikasih Tuhan. Yang menjadi pedoman saya, yang tiap kali gerak yang saya kerjakan saya laporkan kepada saudara. Harapannya apa? Kiranya ini bisa memberikan satu support, ya, gaya berpikir yang memahami bahwa Kristen itu ibadah bukan cuma ritual. Tetapi di rumah kita, di kantor, di tengah komunitas kita, di sekolah, ya, di tempat aktivitas kita dalam keseharian, apa yang kita lakukan? Ini Tuhan minta betul-betul. Makanya saya bilang, kekristenan itu kalau cuma teori, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, tidak akan berkembang. Gereja itu hanya berpikir kepada bagaimana aku dipuaskan, bagaimana aku bahagia, aku menikmati hadirat Allah. Oke, itu tidak salah. Untuk apa? Membangun diri. Tetapi sesudah itu, Tuhan ingin kita membangun yang lain. Kita diutus Tuhan keluar untuk menjadi berkat. Sehingga kita menyadari bahwa, oh kalau gitu ibadah itu sekali lagi, bukan cuma kepentingan diri. Gereja memang kita bangun. Tetapi saya bilang, gereja ini harus dibangun dengan fondasi yang kuat. Dindingnya pun itu bagian luar, saya bilang, temboknya double ya, jangan cuma satu arah, itu double. Ada hal-hal yang tidak perlu saya ungkap di sini. Tapi waktu jemaat melihat, bagaimana luar biasa ini Pak. Ini jarang terpikir oleh orang. Ya, saya bilang, di mana kita ada kita harus berpikir bijaksana. Tapi pertanyaan saya, tolong saudara yang jawab. Kalau ini sudah dibangun begitu kokoh, ada jaminan enggak untuk ini tetap kokoh? Kalau sekedar bangunan. Iya kan? Dunia ini satu hari ya akan bergoncang. Dikatakan langit akan digulung seperti tikar. Kita tidak doa minta bencana, tidak. Tapi supaya saudara tahu, yang dimaksudkan gereja atau jemaat yang kokoh, yang didirikan oleh kuasa Yesus Kristus, yang mau tidak bisa menyentuh, itu bukan bangunannya, tetapi pribadi saudara dan saya semua. Setuju? Amin? Nah itu yang Tuhan mau. Makanya kalau kita ngerti bahwa Yesus sudah bangkit pun dia tidak langsung naik. 40 hari, 40 malam dia kunjungi semua. Karena dengan penampakannya ini, dia ingin meyakinkan kepada kita bahwa ketahui, akulah yang membuat kamu dapat menikmati ibadah yang sebenarnya. Kamu bisa bertemu dengan Tuhan Allahmu yang sesungguhnya. Karena aku ini gambar Allah, kata Yesus. Jadi kalau kamu melihat aku, sama dengan kamu melihat Bapa itu. Karena aku dan Bapa adalah satu. Berulang-ulang kali saya terus masukkan ini. Supaya setiap kita itu ngerti. Kita tidak akan bisa menikmati ibadah yang sejati. Kalau bukan karena Tuhan itu. Yang sudah melakukan penebusan. Saudara diampuni. Saudara dan saya dikuduskan. Setan gelap disingkirkan. Dan dia memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita bisa roh bertemu dengan roh.
Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia di dalam apa? Roh dan kebenaran. Makanya urusan kekristenan itu urusan rohani, roh, spiritualitas. Inilah mana ibadah, saya jelaskan dulu. Jadi kalau beribadah, aku mau jadi abdi Tuhan. Seperti Paulus. Aku dulu hamba dosa. Tapi sejak aku dimerdekakan, aku sekarang jadi hamba kebenaran. Siapa kebenaran itu saudaraku? Tuhan Yesus. Dan waktu itu aku mau mempraktekkan, belajar sebisa-bisanya. Kalau sudah ada istri, istri mendukung suami, menyemangati. Ya, kalau ada suami, suami menyemangati istri, istri menyemangati suami, orang tua anak. Untuk apa? Saling mendorong, memberikan support. Di dalam bergereja itu tujuannya seperti itu. Saya jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan untuk memberitakan firman. Supaya memberikan semangat untuk saya dan saudara lakukan. Makanya selalu saya sampaikan kalau ada saudara membawa persembahan, saya teriakkan. Makasih. Yang 5 juta, 10 juta, 8 juta, 20 juta. Ya. Nih untuk ini. Pelayanan misi tetap jalan. Pembangunan, oke, jalan. Saudara yang dikasih Tuhan. Pelayanan diakonia jalan. Nah kalau orang sangat perlu, ya, selagi memang ada, saudara yang dikasih Tuhan, kita mengerjakannya. Karena tugas abdi Tuhan itu seperti itu, yaitu gereja ini. Saya minta bahkan, kalau satu kali kelak saya sudah tidak ada lagi, karena orang tuh ya siapapun bakalnya dipanggil. Tapi prinsip pelayanan dari gereja ini mohon diteruskan. Ya. Jadi yang tidak cuma sibuk organisatoris, tidak sibuk hanya wah ini urusan kita harus menikmati hadirat Allah. Memang harus, tapi tidak selesai sampai di situ. Waktu kita keluar gereja, kita berada di kantor kerja kita ada di sekolah, ada di kampus kita ada di komunitas kita sadar ibadah sama dengan mengabdi. Jadi hamba Tuhan, jadi pekerja Tuhan. Di situ kita harus tetap melakukan sesuatu yang mendatangkan berkat. Makanya kalau dari dalam itu menyangkut akal budi kita yang dijamah oleh Tuhan. Yuk kita lanjut baca ya. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Nah ini makanya perubahan ibadah Kristen itu bukan stratanya itu jasmani. Ya, walaupun saya katakan tadi kita itu masuk gereja, kita boleh pakai alas kaki, tapi andai kata saudara ada kegiatan, acara apa di tempat ibadah saudara kita yang lain, ya kan? Di sana itu teras saja tidak boleh dilewati, alas kaki, ya saudara harus hormati. Harus jaga ya. Umpamanya saudara ada di musola, itu terasnya itu ditulisi suci, itu berarti saudara tidak boleh pakai sendal ginjakkan di situ. Nah ini kita lakukan, kita hormati. Nangkep ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena ini bagian dari apa yang Tuhan ingin ajarkan buat kita. Silakan Pak. 12 ayat 2, Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Yang diubah, ya, yang dikuasai, dikuduskan oleh Roh Kudus, itu dari dalam. Makanya ada orang tanya, doa boleh ya Pak ya kentut? Ya saya jawabnya boleh sih boleh, tapi ya jangan kencang-kencang suaranya ya. Ya loh, apa Tuhan kaget? Ya enggak. Yang menciptakan itu juga Tuhan, ya kan? Tapi yang kaget sebelahnya. Kalau doa Tuhan Yesus, tahu bunyinya gimana Pak kira-kira? Bisa kaget gitu ya. Dijelaskan gitu, ada yang tanya, berarti nggak boleh keras-keras ya Pak ya? Nah gitu. Saya bilang, biasanya kalau yang nggak keras suaranya itu justru lebih ekstrim. Lebih ekstrim, membuat orang waduh bisa mabuk. Apalagi di ruang AC kayak gini. Iya kan? Di ruang AC itu masalah itu. Ya kalau bisa ya jangan, ya keluar dulu boleh gitu loh. Ya kan? Nah ini.
Ibadah ini yang utama dari katakan perubahan akal budimu. Pembaruan budimu. Ini kaitan dengan akal budi. Ketika orang itu hidup dalam kekuatan dosa, akal budinya koklok. Gitu loh. Karena dalam prinsip Kristen itu bukan perbuatan jahat itu membuat dosa. Kenapa orang itu kok ada kecenderungan berbuat jahat? Karena dosa menguasai. Makanya musuh besar itu 3. 1 iblis, kedua kekuatan dosa. Yang ketiga ancaman maut. Itu yang membuat orang kemudian ya perjalanannya tidak jelas. Dan akhirnya hidup dalam dunia diombang-ambingkan. Ada orang percaya ini, percaya itu, ya kan? Tahayul ini, tahayul itu, mitos ini, mitos itu. Saya bilang, tidak bisa. Makanya dibereskan Tuhan dulu, baru kemudian ibadah. Kita sering dengar ngomong begini, ya sanalah kamu beribadah, siapa tahu nanti ya kekuatan-kekuatan gelapmu itu bisa lepas, ya kamu bisa ya nebus-nebus kesalahanmu, berbuat baik dikit. Orang yang masih bawa-bawa di dalam kekristenan, mungkin lahir udah Kristen, udah diserahkan anak atau dibaptis kecil, kalau gereja lain. Tapi selagi dia menjalani hidup dengan megang jimat, mitos, ada nomor-nomor tertentu yang masih dianggap, wah ini mendatangkan hal yang ini. Nomor berapa saja? Bu Vera, nomor berapa yang orang bilang itu kan? 13 ya? Iya. Ini saya mau tanya ini buat kita semua. Andai kata ada orang yang mau dikasih rumah tapi nomornya 13. Tolong kalau yang nggak mau angkat tangan. Nanti saya yang mau. Ya, nomor 4. Sampai kita ada di lift-lift ya, kita semua tahu, saya sudah pernah omong. Lift hotel itu kadang. 2, 3, gitu. Kan harusnya 4. Nggak ada ya, betul ya Bu Widya ya. Biasanya apa? 3A, 3B gitu ya. Karena apa? Wah nanti itu yang namanya Betorokolo itu. Lihat angka 4 itu yang sama dengan pengucapannya se sama sy. Itu antara 4 dan mati itu ya selisihnya dikit. Itu nanti dia bisa datangkan masalah, itu bisa jong. Ya. Jadi dirubah 3A, 3B kayak gitu. 12A, 12B, 13 ya ada. Kenapa? Dipikirnya yang namanya Betorokolo itu buta huruf gitu loh. Iya kan? Nggak ngerti angka. Padahal ya mereka itu ngerti. Kita belum bisa baca, dia sudah bisa baca loh. Di sini. Orang Kristen yang gini juga masih ada. Nah kalau selagi masih seperti itu saudara, saya mau katakan orang Kristen yang saya layani ketika masih memegang yang gitu-gitu ini, biasanya saya lihat sulit bisa menyelesaikan perjalanan imannya dengan baik. Apalagi kalau masih nyimpen barang apapun itu dalam bentuk itu. Iya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang diminta Tuhan itu akal budinya ini bisa aktif kembali. Akal budi itu apa? Sinkron dengan prinsip-prinsip kebenaran firman. Sehingga orang itu mau, aku mau belajar menjalankan apa yang Tuhan mau. Makanya kalau dari muda sudah dilatih begitu, bersyukur ya. Tolong anak-anakku, kawan muda remaja, bersyukur kalian lahir di tengah keluarga Kristen. Saya ini enggak. Tapi anugerah Tuhan yang membuat Tuhan selamatkan saya. Dan dia menata jalan hidup yang baik. Saya punya keluarga yang dianugerahi Tuhan sampai hari ini. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ayat 2 ini terkait dengan ayat 1 dalam Roma pasal 12, Pak Juli akan baca di situ. Ibadah itu apa sebetulnya? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan apa? Tubuhmu yang apa? Hidup. Yang kedua apa? Kudus. Dan yang ketiga apa? Berkenan. Jadi jangan sampai ada orang berpikir,
Kita kan masih kuat sekarang lah, kita bisa ngatur semuanya. Jadi saya ngobrol dengan salah satu diaken ya, masih muda juga ya. Ketika kita sedang menceritakan sesuatu di break ibadah 1 ke 2. Dia sendiri mengatakan, iya Pak ya, hidup itu rentan sekali. Ya. Dilanjutkan lagi, apa yang kita bisa sombongkan? Karena pencapaian kita, karena kesuksesan kita, apanya? Saya bilang, iya. Orang Kristen itu kalau matang akal budinya itu. Seperti itu. Makanya kalau saudara mau berangkat ke gereja, doa, Tuhan, tegur aku ya Tuhan. Celikkan mata rohaniku Tuhan. Arahkan jalan hidupku. Itu adalah Kristen yang mendekati dengan berkat dan urapan yang datang dari Tuhan. Tapi kalau dalam pikiran, biar aku memperoleh pujian, aku memperoleh sanjungan. Aku bisa melakukan ini dan itu. Saya katakan, kita belum beribadah dalam arti yang sesungguhnya. Makanya ada orang tanya, Pak saya pergi pindah di suatu tempat, apakah di sana ada gereja tabernakel? Dia sebutkan, di negeri ini Pak, saya tidak tahu persis. Tapi kalau kami mau masuk bergereja yang gimana? Saya bilang, gereja yang gembalanya mengajarkan firman. Yang kedua, yang tidak ingin menyanjung-nyanjung kamu. Tetapi yang membawa kamu lebih dekat dan mengerti kekristenan yang sejati. Bagaimana hidup suami istri? Bagaimana hidup orang tua mendidik anak-anak? Saya senang melayani saudara. Dan itu saya banggakan. Ya, kayak contoh sekarang ini saya hadapi yang tadi keluarga menyerahkan anak. Ya, Wawan dan Evi. Ini sudah masuk generasi keempat loh. Dalam pendampingan pelayanan saya. Betul ya? Dari mendiang Bukayan ya, Pak Tayyib ya. Kemudian putranya Pak Tayyib. Kemudian putrinya ini ya, Evi. Sekarang dibawa anak. Siapa panggilannya Daniel ya. Generasi keempat. Dan saya mau sampaikan buat saudara. Orang-orang yang hidup dalam penggembalaan yang benar. Si hamba Tuhan harus beriman. Jemaat bersama kita semua rendah hati. Mau dituntun Tuhan. Ibadahnya adalah ibadah yang sejati. Hidupnya terpelihara di dalam kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Namanya digembalakan. Aku mau. Si gembala sendiri harus belajar. Makanya saya itu selagi saya dikaruniai masih nyawa nempel itu, wegah. Bahasa Jawanya wegah, nganggur saudaraku. Benar. Ketika saya off pelayanan, saya harus meng-create, membuat kreasi apa. Ini masa ini ada kesempatan, yuk kita jalan. Jalannya kemana? Ya itu tadi. Jadi pakai ada orang-orangnya yang saya kunjungi itu di online. Seputaran Jawa Tengah. Maka kalau saya melakukan kan terkesan, kan saya ada di front, di depan. Tapi ketika tanya Pak Gembala, Pak Pendeta, ini jemaat yang mana, gereja yang mana? Itu Pak, Sukorami itu utaranya BCA. Maka selalu yang saya sampaikan, ceritakan, di belakang saya ya adalah saudara. Saya pernah ngobrol dengan seorang pendeta dan pendeta itu ngomong gini, kami itu enak Pak, kenapa? Enggak bosan ketemu jemaat yang sama terus. Makanya kami 2-3 tahun itu sudah mutasi. Dalam hati saya ya, walaupun ini yang ngerasani dikit ya. Lu wong ketemu jemaatnya kok bosan ya? Ya kalau saya sih enggak ya. 4 generasi loh, ini salah satu contoh loh, nah masih banyak lagi. Mulai tahun 80. Berapa banyak yang di sini seperti itu? Pak Sukoy tahun 80-an ya Pak Sukoy, kurang lebih ya. Kalau saya enggak bosan loh ketemu saudara, saya tanya balik sekarang, kalau saudara gimana sih? Ya syukurlah ada yang gini. Ojo keliru ini loh ya.
Ya, puji Tuhan. Roma pasal 6 ayat yang ke-6, saudara. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, jangan lagi kita menghambakan diri lagi pada dosa. Karena Yesus yang mati bangkit dan terus menampakkan diri, menyertai semua orang yang mau disertai. Membawa kita menjadi abdi Tuhan, bukan abdi kuasa dosa. Nyanyinya ya, ini yang masih muda-muda ini. Ini juga keluarga Pak saya semua, ini generasi ketiga. Ya, generasi ketiga. Mumpung masih muda, hidup yang sungguh-sungguh. Ya, jadi abdi Tuhan. Pak Gembala, maksudnya apa supaya saya jadi pendeta? Syukur kalau ada yang terpanggil begitu. Ini saya doa. Benar. Dan sungguh-sungguh. Saya mau menyerahkan hidup, Pak. Ya. Masuk sekolah pendeta umpamanya. Tapi bukan pelarian. Tapi apakah mesti begitu? Enggak juga. Nih, kalian yang masih sekolah, kalian kuliah mau menempuh sesuai dengan passion ya yang dianugerahkan Tuhan, jalan. Tapi jadilah anak Tuhan yang menjadi abdi Tuhan sungguh-sungguh. Masa depanmu pasti bagus semua. Dan jangan dirusak dengan segala kesalahan yang kita buat. Kalau salah cepat mandek, cepat datang kepada Tuhan. Setuju ya orang tua kalau saya ngomong begini? Saya yakin dan percaya satu demi satu ditata oleh Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Sehingga saudara hidup yang ada ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi apa aja nanti, iya kan? Tapi diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Indonesia butuh abdi-abdi Tuhan seperti saya dan saudara. Bahkan dunia ini. Jangan sampai kemudian saudara terlalu sempit cara berpikir. Kalau hidup kayak gini kapan ada kemajuan? Kemajuan di dalam Tuhan selalu mungkin asal kita mau dituntun sama Tuhan. Jangan saudara menganggap dirimu itu orang yang paling gak ada harapan. Saya lahir di kota ini. Ketika saya terima panggilan Tuhan, saya mengalami proses. Tuhan ternyata membawa kembali. Kawan-kawan saya mewanti-wanti. Henry, kamu kembali ke daerahmu. Ada ayat firman, seorang nabi itu tidak dihargai di negerinya sendiri. Saya mengatakan kepada mereka, aku tidak mencari kehormatan. Tapi aku mau mengabdi kepada Tuhan. Salah satu tenaga pengajar saya, senior, sekarang sudah wafat. Dia katakan, Henry, ya Om ini tahu persis kota di mana kamu itu ada. Jangan terlalu berharap banyak ya Henry. Itu kalau salah menangkap kita, sinyalemennya adalah membuat kita down. Saya tetap menghargai orang tua yang ngomong, baik Om. Tapi di hati kecil saya tahu Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita hormati adalah Yesus yang mampu melakukan segala perkara. Sehingga apa yang tidak mungkin selalu buat dia tidak ada yang mustahil. Dan itu saya yakin. Makanya untuk memulai kemudian tempat ini berdiri sebagai tempat ibadah, sebagai gereja. Terus dalam pergumulan saya, Tuhan, sampai satu hari Tuhan campur tangan untuk pembaruan izin. Legal formalnya jelas. Tuhan Yesus, pasti engkau campur tangan. Tempat ini harus terbangun ya Tuhan. Semua didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Ketika ada pembaruan izin, IMB itu. Teman-teman pendeta saya kumpulkan, ada yang tanya, habis berapa Pak Pendeta, Pak Henry? Orang selalu berpikir tentang. Saya bilang, secara formal yang kita keluarkan hanya 17.000 rupiah.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Benar. Dan orang di luar sana berpikir, wah mana mungkin. Tapi ini yang tidak boleh dilupakan, makanya selalu saya pesan. Ketika kita akan memulai pembangunan ini, saya hadirkan rekan pendeta-pendeta di kota ini. Hampir 90 orang saya kira yang datang. Saya ceritakan, jangan pernah kecil hati. Kalau engkau diutus Tuhan, yakini dengan tugas panggilan yang dipercayakan kepadamu. Kerjakan dengan penuh sukacita, dengan tetap optimis. Yesus yang menyertai, pasti dia akan campur tangan atas kita semua. Terus bekerja. Jangan kecil hati. Banyak loh di kota kita itu. Di wilayah selatan. Makanya kalau belum melihat hal-hal yang rasanya sulit terjadi, enggak usah kecil hati, saudara-saudara semua. Untuk mencapai sesuatu itu memang harus ada perjuangan, it's okay, ya. Tetapi dikatakan usaha dan perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan itu saya pikir betul juga. Betul juga. Ya, saudaraku. Makanya saya bilang pada teman-teman pendeta itu, nah, bagaimana prosesnya? Itulah. Saya ngajari yang sederhana aja kepada jemaat. Tolong ya saudara, kalau naruh kendaraan atau lewat ada tetangga sekitar gereja, manggutlah. Mari Pak, monggo Pak. Kalau saudara sambil jalan ada bapak-bapak atau ibu-ibu di situ, salami seperti ini. Katakan, wah selamat hari raya ya Pak, Idul Fitri Pak, atau minal aidin wal faizin Pak, atau lahir batin Pak. Jadi keluar nemui teman-teman petugas di situ. Wah izin ini menyampaikan selamat Idul Fitri. Wah ya pendeta terima kasih. Lu demen. Lu kenapa mesti kita kaku? Kenapa mesti kita itu merasa kayak eksklusif itu? Jangan. Ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman pendeta. Sehingga di mana kita ada di situ, kita membawa harum nama Kristus. Saudara buka toko, saudara kerja tani, saudara punya perusahaan, saudara kerja di perusahaan, saudara ya usaha apa saja. Tapi sungguh-sungguh sadar, aku ini abdi Tuhan. Jaga ya suasana kerja. Bawahan atasan bawahan sesama level. Saudara, coba kalau hubungan itu jaga. Aku ini saksi Kristus. Saya yakin apa yang kamu usahakan itu tidak mustahil. Campur tangan Tuhan akan dinyatakan. Dan ada rezekinya. Gitu loh. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, coba kita baca lagi. Keluaran pasal 23, perjanjian lama. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Ini kita lihat dampaknya kalau kita ngerti ibadah itu adalah memberikan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, jadi berkat bagi sesama kita. Nah, ini berkatnya, kita lihat. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Semua katakan amin. Iya, ini yang dijanjikan Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ini, ibadah kepada Tuhan Allah tadi seperti yang ditulis oleh Paulus. Kemudian berkatnya apa? Saudara yang dikasih Tuhan, dijelaskan di situ. Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada 3 hal. Pertama apa? Rezeki. Maka saya tidak yakin kalau ada anak Tuhan, ya dia kerja benar, imannya benar, kerjanya benar, sampai hidup dalam kesulitan terus-menerus. Tidak mungkin. Saya tidak yakin itu. Kerja apa aja yang sudah kerjakan, dibubui berkat dan rezeki oleh Tuhan. Yang percaya dan nyata itu katakan amin sungguh-sungguh. Yang dinas, di kantor, di apa saja dah. Saya ini hamba Tuhan. Kalau sekarang orang wah hidup ya Bapak berkecukupan, iya. Dari dulu waktu masih memulai pelayanan, orang enggak lebih dari 10. Saya terpelihara. Ini saya contohkan aja. Pak Tayyib, kenal saya kan udah lama ya kan. Saya anggap keluarga sendiri. Dalam perjalanan rentang waktu yang sekian ini, pernah enggak Pak? Saya ngerepotkan sampean, saya minta tolong sampean.
Bahkan mungkin saya pinjam enggak bayar. Loh gitu loh. Ya. Hidup itu. Ya lain halnya kalau saudara di dalam ucapan syukur, rasanya hidup semakin dekat sama Tuhan. Ya, rohaninya mapan, dikasih berkat Tuhan, dikasih rezeki. Ingat bapaknya bahwa persembahan itu lain persoalan. Nih, tanya yang paling lama. Kenapa? Tuhan jamin. Yang kedua dikatakan di situ, saudaraku ini kasih Tuhan, makanan, minuman, kemudian apa? Yang berikutnya adalah Tuhan menjauhkan penyakit dari apa? Tengah-tengahmu. Lupa kok ada orang Kristen sakit Pak. Iya wong saya sendiri juga sempat sakit, tapi saya harus jelaskan begini. Nanti ini akan panjang lebar ketika kita mengambil puasa setelah hari kenaikan Yesus Kristus. 10 hari kita akan puasa. Kenaikan Yesus sampai hari Pentakosta ya. Dan selama 10 hari itu kita adakan ibadah doa. Kita akan belajar firman. Sehingga kita ngerti apa artinya urapan yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa makna puasa? Karena dari Balikpapan ya ada pertanyaan. Tolong Pak Gembala jelaskan. Kalau kita puasa itu bagaimana? Saya baru memberikan introduction-nya. Puasa yang kita lakukan bukan untuk mengumpulkan pahala supaya nanti kita mendapat tiket selamat. Ya. Tetapi puasa yang kita lakukan adalah puasa pengucapan syukur dan membawa hidup ini semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalau semakin dekat dengan Tuhan, doamu itu rasanya begitu connect banget dengan penyediaan yang Tuhan buat. Nanti kita akan belajar sungguh-sungguh, bisa ngerti. Lalu bagaimana Pak dengan penyakit? Penyakit itu satu, ada penyakit dari setan. Ada penyakit akibat dosa. Ada penyakit karena kebodohan kita. Dan ada penyakit yang sifatnya itu ya kuman bakteri. Adakah penyakit itu pasti membawa ujungnya kepada kematian? Tidak. Kematian sesungguhnya bukan karena penyakit semata. Kematian ada peralihan kehidupan sekarang dengan nanti di alam yang berbeda. Orang tanpa sakit tidak jarang yang kita dengar kemudian, loh sudah meninggal dia. Makanya kalau, wah itu pandemi, dia meninggal. Bukan karena semata-mata pandemi. Kenapa? Ada tugas lebih penting yang Tuhan akan percayakan di sana. Dan tugas di sini selesai. Tapi saya baru ungkap dikit. Bagaimana penyakit yang dari iblis? Saya katakan, saya tidak percaya jika saudara orang yang beriman sungguh-sungguh, saudara beribadah dalam arti mengabdi kepada Tuhan, lantas ada yang bisa kena santet. Saya tidak percaya. Kalau saudara setuju dan meyakini, katakan, saya yakin tidak ada santet yang bisa mengena. 1, 2, 3, saya yakin. Makanya jangan percaya kalau ada pendeta terus, wah pendeta saya mohon didoakan. Terus kemudian pendeta itu ngomong, wah ini kalau menurut saya kamu itu dibuat orang. Ini si pendeta mau cari ya panjat sosial ini, pansos. Ya. Gimana toko saya ini sudah saya begini kan. Tapi kenapa orang parkirnya di sini Pak, di depan, belanjanya di sana Pak. Gitu. Saya enggak terus ngomong, wah ini ada gangguan dari kompetitor. Enggak. Ini pernah terjadi loh ya. Saya mengatakan, Bu, ada kurangnya sampean. Kenapa seperti itu? Apa Pak? Ibu kurang senyum. Nah, bisa nangkep ya? Lantas dia mengatakan, iya Pak. Sejak saya ditinggalkan pasangan saya tidak pernah bisa ketawa. Nah benar kan saya ngomong. Kalau minta doa supaya Tuhan campur tangan untuk toko,
saya doakan, tapi ibu belajar selama 1 minggu ini, belajar ketawa ya. Terus saya kudang, saudaraku. Orangnya lebih tua dari saya ya. Waktu itu, coba ibu ketawa deh. Gak bisa Pak. Guyu kok gak bisa, ayo ketawa. Ya sudah, latihan 1 minggu. Begitu ketemu lagi dalam pertemuan ibadah, bukan di sini ya ini saudara, ini jujur bener ya, bukan cuma di sini. Ketemu lagi, langsung, Pak, salam Pak, gitu. Langsung guyu saudaraku. Saya bilang dalam nama Yesus, tokonya ibu laris. Benar ya Pak ya? Yakin aja gitu ya toh. Dan saya juga gak jamin, tapi yakin aja gitu loh. Udah, selesai ibadah pulang. Minggu berikutnya, begitu datang, ketemu ya, saya naruh mobil. Wah, puji Tuhan, ternyata betul doa Bapak. Ini bukan doa saya, ibu saya ketawa, iya Pak. Dalam minggu ini toko saya laris luar biasa. Lu yang bener Bu, gitu, saya gitu. Sungguhan Pak, karena warung yang di sana, toko yang di sana itu kebakaran. Jadi lari ke sini semua. Saya bilang saya nggak ada doa lo ya, pakai ada kebakaran toko segala macem, ya gitu. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat kan anak-anak Tuhan ini, kalau saudara yang dalam kedinasan, enggak ada mustahil, ada rezeki-rezeki Tuhan yang memang ya Tuhan turunkan, yang saudara usaha, ya apa aja. Ya faktanya saudaraku ini dikasih Tuhan. Yang kerja benar-benar sungguh-sungguh begitu, ya selalu ada. Saya gak sebut lah di sini ada yang pokok lewat tokonya itu, tokonya tuh sampai rasanya gitu ya Bu ya. Ada banyak yang capeknya bukan main gitu ya, bilang ya gitulah memang. Ya, yang masih belum Pak, kok belum Pak untuk saya Pak. Doa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuka pintu rezeki. Yang percaya katakan amin. Nah ya saudara, lebih baik memberkati kan kata-katanya daripada ngutukin orang ya kan. Nah itu akan nampak sendiri. Tapi kalau kita mengungkapkan doa yang baik buat saudara, Pak, supaya ada rezeki Pak, pintu rezeki buat saya. Ya kerja, usaha apa saja nanti Tuhan akan campur tangan. Yang benar aja, jangan buru-buru mau cepet kaya. Toh kita itu sudah dikasih kekayaan sama Tuhan. Sampai hari ini kita hidup terpelihara. Itu berkat Tuhan, amin. Sampai hari ini saudaraku ini kasih Tuhan. Berapapun yang saudara capek, miliaran rupiah dalam mungkin sebulan. Tapi kebutuhan kita kan cuma segitunya sebetulnya. Ya, Tuhan itu adil. Ya, Pak ya. Tuhan itu adil. Makanya udah berpegang aja seperti ini. Nah, mengenai gangguan penyakit ini, jangan bodoh kita ya. Kerja saking semangatnya, minum aja kagak, gijelnya kena. Nah itu penyakit kan, karena kebodohan kita. Wah saking semangatnya kerja, enggak mikir istirahat, levernya kena. Ini umum loh ya, jangan sudah merasa ini kok kayak saya ya gitu. Ya kalau memang saya ya harus diubah cara berpikirnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tadi malam Bu Retno juga memberikan pelajaran, karena menjadi pembicara di kaum muda bagaimana sehat jasmani dan rohani. Diambil dari sisi ilmu kesehatan gimana. Ya mau enggak mau harus ada olahraganya. Gitu loh. Nah orang-orang muda yang sekarang ini dia enggak merasa sesuatu, ya masa enggak apa-apa kok. Sebetulnya yang dikerjakan sekarang itu investasi untuk masa datang. Ya, saya masih nyetir keliling kemana itu loh ya. Profesi saya bukan driver, tetapi saya masih pegang kendaraan, saya jalan. Untuk orang tanya makanya gimana Pak, hati-hati. Ya memang hati-hati, nek gak hati-hati keselak. Ini kan. Makan aja milih-milih Pak, enggak, seadanya. Nah yang tadi saya ceritakan sebelum saya naik turun gunung, ayo makan, adanya di situ yang buka warung sate, makan sate. Ya saudaraku ini kasih Tuhan, tapi jaga. Saya dari pagi enggak minum manis, tapi ini tadi waktu selesai khotbah saya lihat proyek ke atas turun, saya bilang, aku kok gemeteran dikit, tolong dibikinin kopi, 1 saset dibagi 2, karena itu cari yang manis. Loh gitu loh saudaraku, jangan terus merasa ini enggak saya diabetes, sugih lagi, oh ini berlemak, saya kolesterol tinggi. Kacang godok Pak, kacang godok, enggak nanti asam uratnya tinggi gitu. Kasih kulitnya kacang orang yang begitu. Ya sugih kulitnya kacang gitu lah. Makan apa aja, es krim sedikit karena es krim itu gulanya tinggi, kalorinya tinggi, ya ambil dikit. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan. Kalau berimbang seperti itu ya puji Tuhan sampai hari ini di usia saya. Ini kalau usia kantoran kan udah purna tugas saya.
Saudaraku ini kasih Tuhan, udah pernah tugas berapa tahun silam. Tapi anugerah Tuhan. Ya. Jadi dalam hal ini penting, makanya masih muda-muda di sini semua, tolong. Opamu ini pingin kalian tuh tumbuh berangkat sehat jasmani dan rohani gitu loh. Ini kalau ngomong sama cucu-cucu kan kayak gitu. Coba usahakan olahraga, gerak yang bagus. Jangan olahraganya cuma jari-jari gitu. Kenapa ini kan saudaraku dikasih Tuhan. Ini terus ya diajak ngomong kadang-kadang. Nah saya paling megah itu kalau lagi ngajak ngomong serius terus kemudian gini. Stop dulu gitu ya. Apalagi gini nge-game aja, kalau yang gini yang dilihat itu yang penting-penting gitu ya it's okay lah. Apalagi kalau memang kerjaannya online gitu ya. Ini menyangkut order, tapi kalau ya nge-game terus gitu. Terus apa yang nanti diharapkan? Gitu loh. Ya, saudara-saudara sekarang ini perlu kadang diingatkan kayak gini. Oke dah. Kalau gitu ujung dari pemberitaan ini, ayo kita betul-betul ibadah dalam arti mengabdi. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Bukan cuma di dalam gereja ini saja, tetapi waktu kita keluar. Ya, saya tidak mau berhenti untuk terus mewartakan. Ya, di depan sini kadang dijak ngobrol orang umum. Saya memberi kesaksian. Gini loh. Kalau mau hidup yang damai, sejahtera, yakin ada Tuhan yang hidup. Persembahkan tubuhmu untuk menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah. Terakhir kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Dan enggak usah takut ya, tadi masalah penyakit kuasa gelap, enggak bisa ngenai saudara. Kuasa karena dosa Pak, ya kalau dosa cepat bertobat, minta ampun sama Tuhan, minta dimarahi sama Tuhan ya. Ya, enggak ada lagi nanti penyakit karena dosa. Kalau sampai kena itu ada dosa yang dibiarkan tersembunyi, dipelihara terus. Nah, saya tidak tahu nanti kalau sampai setan mengaduk-aduk semua. Saudara nanti PR baca aja di dalam Mazmur pasal 107 ya kalau enggak salah. Coba baca di sana, ada orang-orang yang hidup di dalam kesengsaraan terus-menerus. Karena apa? Berbagai macam kesalahan yang dia buat. Enggak ada orang, enggak salah ya, tolong ini perhatikan. Tetapi jangan terus simpan kesalahan, jangan terus hidup di dalam dosa. Silakan Pak, baca Pak. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, inilah ibadah. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau sungguh-sungguh, hari esok saya, hari esok saudara, hari tua kita dalam jaminan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Juli Raharjo, Tuhan memberkati. Saya senang hari ini dapat bersama dengan saudara. Puji Tuhan. Satu nyanyian silakan. Song leader. Sekalipun aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Taruh kedua tangan di dadamu masing-masing. Katakan syukur Tuhan, terima kasih. Katakan haleluya buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan yang tiada habis-habisnya. Ucapkan syukur dan sembah Dia. Hampiri Dia. Sebagaimana Tuhan berfirman. Panjatkan doamu disertai dengan pengucapan syukur. Niscaya apa yang menjadi doamu boleh sampai di altar Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
buat penyataanmu yang tiada habis-habisnya. Sebagaimana waktu itu Engkau menampakkan diri terus-menerus kepada para murid-Mu untuk menguatkan mereka. Sampai hari ini pun kami imani Engkau ada di sampingku ya Tuhan. Engkau sedang menampakkan diri. Mata kami tidak melihat secara kasat mata akan Engkau, tetapi Engkau melihat kami ya Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu, apa yang menjadi doa dari setiap anak-anak-Mu. Engkau sanggup memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kadang kami dihadapkan persimpangan jalan yang mungkin terlalu rumit. Tapi hari ini Tuhan, kedua tangan di dada seraya berkata, Tuhan, akulah yang berseru kepadamu dan Engkau tahu apa yang menjadi kesulitanku. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu yang berlubang paku, yang Kau pakai memberkati saat Engkau naik ke surga. Tangan yang sama saat ini tertumpang atas setiap anak-anak Tuhan yang hadir. Diberkatilah Tuhan apa yang menjadi permohonan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berjanji bahkan menjauhkan penyakit dari kami. Tidak ada kuasa kegelapan apapun yang sanggup mengganggu setiap anak-anak Tuhan. Dan berikan akal budi kami hidup sungguh-sungguh benar. Akal budi kami tunduk pada firman-Mu. Niscaya tidak ada kebodohan yang mengundang gangguan berbagai macam penyakit. Apapun sakit penyakit yang anak-anak-Mu alami saat ini, Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Masalah kesulitannya Tuhan campur tangan dan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ibadah hari ini ada di dalam lawatan Tuhan. Dan kami yakin dalam sesi yang ketiga nanti di Surabaya, Tuhan melawat umat-Mu. Tuhan campur tangan atas kami semua para pelayan-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau masih melibatkan tiap-tiap kami. Sehingga kami diperkenan melakukan sesuatu bagi Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, pelayanan anak-anak-Mu dalam bidang persembahan yang mereka bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengetahui, Engkau yang mencatat dan mengingatnya sampai kekekalan surgawi. Dengan demikian hamba berdoa Tuhan, Engkau memberi kami luar biasa. Jauh sebelum kami mengerti memberi, Engkau telah memberi kami hingga kecukupan sampai hari ini. Olehnya hamba berdoa, apa saja dikerjakan, usahakan oleh anak-anak-Mu semua, Tuhan yang memberkati dan membuat berhasil. Setiap rumah tangga penuh dengan anggur manis dari sorga. Anak-anak kami semua, cucu cicit kami dituntun oleh Tuhan menuju masa depan yang penuh dengan rahmat Tuhan. Terima kasih kami semua yang usia semakin bertambah. Tuhan memberi kekuatan untuk kami menjalankan tugas amanat-Mu. Sampai satu kali kami ketemu dengan Engkau Tuhan di dalam kerajaan-Mu yang mulia. Akhirnya kami semua mengangkat tangan kami bersyafaat untuk Indonesia. Bangsa kami, negara kami Tuhan berkati. Sejahtera memenuhi segenap bangsa kami. Terima kasih Tuhan sehingga sungguh negeri ini, bangsa kami akan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Dan menjadi berkat bagi semua yang ada di muka bumi. Terima kasih Tuhan, kota, daerah, tempat di mana Tuhan taruh kami. Diberkatilah tempat itu. Sekarang dan selamanya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Pada akhirnya berkat kasih Yesus dan persekutuan Roh Kudus melingkupi kami dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Semua jemaat dan seluruh pelayan Tuhan memberkati.